Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Saat ini saya coba akan berbicara tentang review ya di IPL atau Liga Primer Inggris yang berlangsung semakin seru, dan bagaimana juga Liverpool sepertinya sudah harus angkat bendera putih setelah mereka ditahan imbang 2-2 oleh West Ham United. Dan gelar juara sekarang akan diperebutkan oleh dua tim, Arsenal dan Manchester City. Ya, Liverpool mungkin saja masih punya harapan memang kalau dalam pertandingan ke depan nanti Arsenal itu paling tidak ada 2 kali kekalahan, juga City dengan mengalami 2 kali kekalahan, dan Liverpool harus bisa menyapu bersih untuk sisa 3 pertandingan ke depan. Tapi kalau melihat dari ambisi besar Pep Guardiola bersama dengan City, nampaknya City akan menyapu semua 5 pertandingan sisa mereka, kalau mereka lebih diuntungkan dengan banyak partai yang tersisa dibandingkan dengan Liverpool atau Arsenal. Hasil pertandingan di pekan ke-35 ya, dari 38 pekan yang akan dimainkan sampai tanggal 19 Mei yang akan datang. West Ham United 2, Liverpool 2, Wolves 2, Luton Town 1, Fulham 1, Crystal Palace 1, Newcastle menang besar di St. James Park dengan 5-1 atas Sheffield United. Kemudian setan merah Manchester United juga dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tim calon degradasi Burnley. Mestinya mereka harus bisa menang di Old Trafford, tapi mereka tidak bisa meraih 3 poin yang harus mereka dapatkan dan akhirnya dipaksa imbang. Sementara Everton, setelah sebelumnya mereka melabrak dalam Derby Merseyside mengalahkan Liverpool dengan 2-0, kemarin malam mereka bisa menang lawan Brentford dengan 1-0. Aston Villa bermain imbang 2-2 di Villa Park dengan The Blues Chelsea. Sementara pertandingan pada malam ini, ya pada hari Minggu ini akan berlangsung antara Bournemouth melawan Brighton, kemudian ada Derby London Tottenham Hotspur lawan Arsenal, dan Nottingham Forest menjamu Manchester City. Perhatian tentunya akan tertuju dalam duel Tottenham melawan Arsenal dan Nottingham Forest melawan City. Saya akan bicara tentang West Ham United ya dan Liverpool yang bermain dalam pertandingan sangat seru. Ya, di mana Jarrod Bowen membuka skor di menit ke-43 sebelum disamakan oleh Andy Robertson, bek kiri dari Liverpool, di menit ke-48. Dan Liverpool kembali unggul sebenarnya ketika ada gol bunuh diri dari penjaga gawang West Ham Alphonso Areola di menit ke-65. Namun pemain depan striker dari West Ham Michail Antonio bisa mencetak gol di menit ke-77 untuk menyamakan kedudukan, memaksa pertandingan ini harus berakhir dengan imbang. Kalau melihat dari statistik, sebenarnya Liverpool itu tinggi sekali ya. Penguasaan bola sampai 72% berbanding dengan 28%. Mestinya tim asuhan Jurgen Klopp ini harus memenangkan laga. Ya, dengan percobaan menembak sampai 28 kali dan ada 8 on target. Tapi hanya 2 gol yang bersarang dan 1 gol pun itu adalah dibunuh diri penjaga gawang Areola. Dan tuan rumah West Ham melepaskan 11 tembakan dan juga 8 on target. Liverpool memainkan, ya saya pikir pemain-pemain terbaik, walaupun sebenarnya di babak kedua baru salah main. Ada Szoboszlai, ya, Dominic Szoboszlai di sana, dan Darwin Núñez. Di starting 11 pertama, Klopp memainkan Luis Diaz, Gakpo, dan Elliott di depan. Kemudian Gravenberch, Endo, dan McAllister. Di tengah ada Trent di kanan, Robo di kiri, dan ada Van Dijk bersama dengan Jarred Quansah. Di samping Alisson Becker, ada Luis Diaz kemudian ditarik keluar, ada Endo, dan juga dengan Trent. Liverpool coba untuk lebih menyerang, ya memasukkan, memang ada Gomez yang masuk, tapi juga ada Mo Salah yang ikut dimainkan. Ya, Jarred Quansah juga ditarik keluar, sehingga Liverpool bermain 3 back di sana. Ada Van Dijk dan Gomez masuk bersama dengan Andy. Kemudian ada di depan Salah, dengan ketambahan Salah ada Núñez, Dominic Szoboszlai, tapi ini tidak mengubah keadaan sama sekali. Bahkan sebelum Salah masuk, itu ada sedikit pertikaian, ada ketegangan di antara Salah dan Jurgen Klopp. Dan ini Liverpool harus bisa menerima kenyataan ya.
bahwa hasil ini membuat mereka sepertinya sudah berat ya untuk bisa menjadi juara di IPL, karena sebelumnya bagaimana mereka dihajar dalam Derby Merseyside oleh Everton. Sebenarnya kuncinya melawan Everton di Goodison Park. Kalau mau Liverpool menang, ini masih seru persaingan yang terjadi walaupun mereka imbang nantinya dengan West Ham. Tapi karena kekalahan dari Everton membuat segalanya itu buyar. Mereka juga di luar dugaan dipukul oleh Crystal Palace di kandang. Ini sangat menyakitkan buat Liverpool. Liverpool akan memainkan 3 pertandingan sisa yang saya pikir juga tidak mudah ya. Mereka harus ke Villa Park menghadapi Aston Villa, kemudian akan balik ke Anfield untuk menjamu Tottenham, dan terakhir mereka menghadapi Wolves. Ya, ini berat buat kalau melihat bagaimana Liverpool yang tidak konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Ya, sulit untuk bisa mengalahkan Villa karena Villa lagi coba bertahan untuk bisa menuju ke masuk ke zona Champions. Dan ini pertarungan seru antara Liverpool ketika mereka menjambangi Villa Park. Di kandang juga sendiri mereka balik. Tottenham tidak mudah juga. Ya, Tottenham juga sedang mengincar untuk posisi masuk ke Liga Champions. Ya, paling tidak di posisi keempat bertarung dengan Aston Villa. Ya. Sementara gelar juara menurut saya lebih besar akan dimiliki oleh The Citizens. Dengan 5 pertandingan sisa, saya pikir mereka bisa mendapatkan itu. Setelah mereka menghajar Brighton ya, dengan sangat telak, mereka akan keluar kandang memang melawan Nottingham Forest. Saya pikir ini bisa diatasi oleh John Stones dan kawan-kawan ketika mereka bertarung di partai tandang. Karena tugas bagi Pep, juara di tangan, menghajar semua pertandingan. Setelah Nottingham Forest, mereka akan bertarung, saya pikir, dengan Fulham. Ada Wolves yang mereka akan hadapi. Mereka lawan terkuat mereka mungkin saat mereka tandang menghadapi Tottenham Hotspur sebelum mereka balik kandang untuk menjamu West Ham United. Jadi kalau melihat pertandingan ini, sepertinya Tottenham nggak menjadi lawan kuat mereka. Dan sebelum mereka mengunci gelar di kandang mereka. Tapi kalau dalam rentetan ke sana, sebelum menghadapi Tottenham, kemudian Arsenal, kalah dalam 2 pertandingan ke depan, ini sudah bisa dikunci gelar juara bagi Manchester City sebelum mereka bertarung bahkan dengan Tottenham atau dengan West Ham United di kandang. Karena Arsenal akan memainkan juga laga-laga yang sulit. Ya, ketika mereka tersandung melawan Tottenham Hotspur nanti malam, ini akan bahaya buat tim asuhan Mikel Arteta. Karena mereka juga harus bertarung dengan Bournemouth. Ya, setelah Bournemouth, oke lah mereka bisa menang melawan Bournemouth. Tapi kemudian mereka akan ke Old Trafford menghadapi MU. Ya, MU memang agak sulit kalau bisa tebak ya. Ketika melawan tim kuat mereka bagus, tapi dengan tim lemah seperti Burnley mereka ketahan. Nah, sekarang MU pasti berambisi. Tim asuhan Erik ten Hag ini untuk ketika mereka menjamu Arsenal. Kalau Arsenal juga tersandung di Old Trafford, sudah berat untuk bisa menjadi juara di saat Pep dan timnya bermain sangat konsisten untuk memanfaatkan setiap pertandingan. Ya, di 3 pertandingan ke depan misalnya mereka bisa menang terus. Dan Arsenal ada 2 kekalahan dari Tottenham dan Manchester United, ya selesai sudah saya pikir. Untuk IPL akan kembali menjadi milik dalam 4 musim terakhir dihajar oleh The Citizens. Itu yang membuat Arteta harus memotivasi timnya untuk bisa memenangkan setiap pertandingan ya dalam laga ke depan. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Ya. Ini harus menjaga antara Arsenal dan City ini untuk tidak bisa kehilangan poin. Walaupun Arsenal akan menghadapi laga-laga berat, tapi kalau Arsenal bisa melewati Spurs, bisa menghajar Bournemouth, dan juga bisa menghajar MU sebelum mereka ketemu dengan Everton, saya pikir ini rame ini. Ya, tentunya mereka menunggu City untuk tergelincir. Ya, tetapi berat kalau melihat dari jadwal ya City untuk tergelincir ya. Berharap mungkin di Spurs, itu pun sulit. Ketika posisi mereka akan sama poin atau mereka sedang unggul 1 poin misalnya di atas Arsenal, mereka akan menghajar West Ham di kandang. Nah, poin paling tinggi bagi Arsenal itu kalau menyapu bersih semua laga, yaitu dengan 89 poin kalau nggak salah ya Arsenal bisa mendapatkan itu. Itu kalau semua, dengan catatan kalau semua ya laga dimainkan oleh Arsenal dan mereka bisa menang 89 poin. City kalau memenangkan semua pertandingan ada 91 poin. Jadi memang mereka menjadi juara. Kalau Liverpool saya pikir paling tinggi dengan 3 pertandingan ke depan, kalau bisa mendapatkan 9 laga juga cuma 84 poin bagi
Liverpool. Jadi memang itu yang memberatkan posisi bagi Liverpool pada musim ini. Kalau bisa melihat, karena dalam klasemen saja, sementara memang masih Arsenal dari depan dengan 77 poin dari 34 pertandingan, kemudian City dengan 76 poin, Liverpool 75 poin, ya, Aston Villa di peringkat keempat dengan 67 poin, kemudian Tottenham, ya, yang baru memainkan 32 pertandingan dengan 60 poin, Manchester United di peringkat ke-6 dengan 54 poin, Newcastle di peringkat ke-7 dengan 53 poin, ada West Ham United dengan 49 poin di posisi ke-8, Chelsea di posisi 9 dengan 48 poin, kemudian posisi 10 adalah Wolves dengan 46 poin. Sampai di sini teman-teman, saya berbicara untuk mereview hasil-hasil di IPL dan bagaimana persaingan yang ada di Inggris, yang nampaknya City sudah di depan mata untuk bisa menjadi juara dengan lebih banyak pertandingan sisa dibandingkan Arsenal, apalagi dengan Liverpool. Dan Liverpool setelah ditahan oleh West Ham, saya pikir selesai perjalanan Liverpool untuk ke depan, untuk hanya mengharapkan sebuah keajaiban yang terjadi, untuk melihat bahwa Arsenal bisa kalah 3 kali misalnya, kemudian dengan City kalah 3 kali atau 4 kali, ini akan sulit memang di saat Liverpool katakan bisa menang semua pertandingan sisa. Ya, kita tunggu saja ya hasil-hasil ke depan di IPL. Dengan saya Bung Ropan, ciao.